Shalom, selamat hari Minggu bagi Papa Mama, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di hari yang indah ini, Tuhan perkenankan kita untuk kita ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, meskipun berlangsung di rumah tangga kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan saya pikir untuk pembacaannya telah ditugaskan bagi setiap anggota rumah tangga untuk bertugas membacakannya. Karena itu tiba waktunya bagi kita untuk kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kita mohon campur tangan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus untuk kita boleh merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, berkenanlah mengurapi dan memberkati kami semua. Setiap kami yang saat ini di rumah tangga kami masing-masing, mempersiapkan diri kami untuk ada di dalam perenungan firman-Mu. Marilah Engkau nyatakan kehendak-Mu bagi kami, ya Bapa kami, supaya dengan demikian kebenaran firman-Mu tertabur dalam hati batin kami. Lalu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk memberlakukan, memaknai firman-Mu dalam hari-hari hidup kami. Memberkati dan urapilah kami semua yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Juru Selamat kami, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, shalom bagi kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan seturut kalender bacaan yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit, terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-31. Saya yakini Papa Mama saudara-saudara sudah membacakannya. Karena itu saya akan langsung pada perenungan atau khotbah pada saat ini. Papa Mama saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah sangat membudaya dalam kehidupan kita tiap-tiap pribadi, lebih khusus dalam kehidupan bergereja kita, ketika kita menyapa satu dengan yang lain dengan mengatakan shalom. Sekali lagi, bukan sekedar ketika kita memulai peribadahan atau memulai perenungan firman lalu kita mengatakan bahwa shalom. Tapi ketika kita bertegur sapa satu dengan yang lain, maka seringkali yang diucapkan adalah shalom, atau dengan kata lain damai sejahtera. Papa Mama saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom tidak sekedar merupakan bahasa secara alkitabiah atau yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi lagi-lagi itu sudah membudaya dalam kehidupan kita tiap anak-anak Tuhan. Dan karena itu kita biasa bilang itu shalom, kita pembahasa kok tidak. Orang Alor bilang begitu. Shalom, shalom dan seterusnya. Karena sekali lagi dalam iman percaya kita meyakini bahwa itu kita pembahasa. Itu Tuhan Allah yang ajar. Lalu kita pakai itu dalam hidup kita hari lepas hari. Papa Mama saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa asli shalom dinyatakan atau disampaikan bagi kita dengan mengatakan bahwa Irene Humin. Itu berarti bahwa damai sejahtera kuberikan bagimu. Irene Humin. Kebenaran firman Tuhan menyaksikan akan hal itu. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, saudaraku, menyatakan tentang Yesus yang mengatakan tentang shalom. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Dan hal itu terjadi pada beberapa ribu tahun yang lampau ketika peristiwa penampakan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid dan juga tercatat dalam Injil Yohanes kepada Thomas. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bahasa ini, shalom ini bisa kita katakan sangat super atau super sekali. Atau bahasa ini cukup sekali
mendapat tempat di hati kita semua ketika kita mendengarnya. Coba bayangkan ketika kita bertemu satu dengan yang lain, lalu ada yang mengatakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Bahagianya kita ketika kita mendengar itu, ketika kita mendengar salam itu. Saudaraku, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Dia mengatakan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Super sekali bahasa ini, saudaraku. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita ada dalam perenungan tentang shalom Allah itu. Shalom yang ada dalam kehidupan kita. Shalom yang sudah membudaya dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa sehingga saya katakan super sekali untuk bahasa ini, untuk kalimat shalom ini. Kondisi Alkitab menyatakan kepada kita bahwa ternyata pada saat itu ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran yang sedang melanda kehidupan murid-murid. Karena beberapa hari yang lampau mereka melihat secara langsung Yesus mati. Yesus disalibkan. Banyak orang Yahudi tidak senang dengan keberadaan Yesus dan karena itu mereka berencana untuk membunuh Yesus dan akhirnya berhasil. Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan prajurit-prajurit Romawi turut ambil bagian dalam hal itu, berperan aktif untuk membunuh Yesus, bahkan menggantung Yesus di atas kayu salib. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak takut ketika pemimpinnya atau pemimpin murid-murid tersebut ternyata mati di atas kayu salib? Sepulangnya mereka dari peristiwa pembunuhan tersebut, peristiwa Golgota tersebut, mereka rupanya dirundung kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kalau nantinya prajurit Romawi mendapati mereka dan kemudian turut membunuh mereka. Dan karena itu kesaksian Alkitab, Injil Yohanes bercerita kepada kita bahwa pintu-pintu rumah mereka terkunci. Dan ketika pintu-pintu rumah terkunci, mereka sebenarnya dalam bahasa kita hari ini, bahasa kita saat ini di pandemik virus corona ini, kita mengatakan bahwa ada lockdown. Ada yang terkunci dan tidak bisa ada akses keluar maupun akses ke dalam. Itu yang dilakukan oleh murid-murid pada pemberitaan Injil Yohanes yang kita baca pada saat ini. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari ketakutan itu, kecemasan itu, kekhawatiran itu, maka murid-murid melakukan yang namanya lockdown. Tidak ada akses keluar, tidak ada akses ke dalam. Memang mereka butuh bahan makanan dan sebagainya, tapi tidak ada interaksi dengan sesama-sesama mereka yang ada di sekitar mereka. Karena lagi-lagi adanya ketakutan tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupa-rupanya ketakutan itu sangat dipahami oleh Sang Maha Kuasa atau Tuhan Allah. Memang pada saat itu mereka belum bertemu Yesus. Mereka memang mendengar berita atau apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum Ia mati, bahwa nantinya Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi sejenak hal itu terlupa dalam benak mereka, pikiran mereka. Sehingga ketika Yesus mati dan dikuburkan, yang ada dalam kehidupan mereka hanyalah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lagi-lagi rupanya apa yang mereka buat ini bisa dipandang secara logika sebagai sesuatu yang benar. Bahwa mereka mengunci diri mereka. Tidak sekedar mengunci pintu mereka, tapi mengunci diri mereka untuk tidak ada hubungan atau akses dengan sesama mereka. Namun lagi-lagi Tuhan Allah memahami hal itu, dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Harusnya saudaraku, murid-murid bisa bersaksi tentang Yesus itu yang hidup dan yang menjelaskan tentang banyak hal untuk kehidupan anak-anak Tuhan di dalam dunia. Harusnya murid-murid ketika Yesus mati dan mereka tidak melihat Yesus lagi, mereka harus menceritakan tentang kebaikan Yesus, bahkan mengikuti teladan Yesus. Tapi sayangnya karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya, mereka justru mengurung diri. Hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yesus pun membuktikan kealahannya dan dia bangkit dari antara orang mati. Lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid, bahkan kepada banyak orang. Injil Yohanes menyaksikan itu. Yohanes pasal 20 ayat 19 dan sampai ayat yang ke-31 dengan perikop yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yesus bangkit dari antara orang mati dan kemudian dia menampakkan diri. Ada satu sukacita besar ketika murid-murid melihat secara langsung bahwa Yesus yang mati itu, Yesus yang dikuburkan itu ternyata bangkit dari antara orang mati dan menunjukkan atau menampakkan dirinya secara utuh. Dia bangkit dan kepada Thomas dia mengatakan bahwa inilah diriku. Disuruhnya Thomas untuk mencucukkan jarinya di telapak tangan Yesus, bahkan di lambung Yesus, yang dimana telapak tangan bekas paku dan juga di lambung bekas tancapnya tombak. Saudaraku yang diberkati, dikasih oleh Yesus Kristus, paniknya murid-murid justru membuat mereka melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan memahami hal itu dan kemudian memberi sukacita ketika dia datang dan bertemu dengan mereka. Dan hal yang menarik dalam pemberitaan ini, saudaraku, ketika Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Sekali lagi dikatakan di situ, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudaraku, ini yang menarik dan tentunya menjadi penguatan bagi murid-murid di saat mereka cemas, di saat mereka takut, di saat mereka khawatir. Ternyata Allah memperhatikan itu dan Allah menunjukkan kuasa kepada mereka. Allah sampaikan kepada mereka dalam kesaksian Yohanes bahwa dia hadir bersama-sama dengan mereka. Sejenak hilanglah kecemasan mereka. Sejenak hilanglah ketakutan mereka. Sejenak hilanglah kekhawatiran mereka. Dan yang ada adalah mereka bersukacita dan siap untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu di ayat yang ke-21 dikatakan begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang pada saat itu Injil Yohanes bercerita bahwa ada lockdown. Pintu-pintu yang terkunci dan tidak ada akses keluar atau akses masuk. Karena mereka dirundung rasa takut, cemas dan sebagainya. Karena persoalan besar saat itu sedang dihadapi oleh mereka. Tapi Yesus hadir dan memberi kekuatan bagi mereka. Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan atau yang diberitakan oleh Injil Yohanes tentunya tidak sekedar mau mengatakan bahwa murid-murid melakukan atau melaksanakan lockdown. Tidak sekedar juga mau menyatakan bahwa karena keprihatinannya Allah kepada umat manusia, lebih khusus murid-murid, lalu Allah hadir di tengah-tengah mereka, menampakkan diri dan menunjukkan bahwa dia punya kuasa atas dunia ini. Tidak sekedar sampai di situ. Rupa-rupanya saudaraku, sesuatu yang unik yang menjadi suatu kesaksian indah bagi murid-murid yang dibawa dari hari ke hari sampai saat ini, yaitu berita tentang damai sejahtera, berita tentang shalom itu. Shalom itu menjadi penguatan bagi murid-murid pada masa lampau yang nantinya harus menerima pengutusan itu dan memberitakan kabar baik bagi setiap orang yang mereka temui. Bahkan yang nantinya diutus oleh Tuhan untuk ke seluruh penjuru dunia dan menyampaikan kabar baik atau kabar tentang Yesus itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu untuk kesaksian Injil Yohanes dikatakan bahwa Thomas berubah. Awalnya dia yang ragu-ragu. Awalnya Thomas yang ragu-ragu untuk peristiwa kebangkitan Yesus itu. Justru pada akhirnya Thomas pun menyatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Thomas yang awalnya ragu-ragu untuk cerita tentang kebangkitan Yesus Kristus akhirnya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus, ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah yang datangnya atau yang awalnya dari sapaan shalom itu atau damai sejahtera bagi kamu.
Ternyata ini tidak sekedar suatu ungkapan semata, tapi hal ini betul-betul ada dan menempati ruang hati dari murid-murid, dan murid-murid merasa dikuatkan. Karena mereka merasa aman, bahkan merasa nyaman ketika Shalom Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Memang mereka menyaksikan secara langsung Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Tapi sekali lagi Shalom Allah itu yang menguatkan mereka untuk nantinya berita pengutusan itu disampaikan kepada banyak orang bahwa damai itu masih tetap menjadi milik mereka dan harus menjadi milik banyak orang. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, saya catat dua hal penting yang bisa kita ambil atau yang tersirat dari bacaan ini. Yang pertama, saudaraku, adalah lockdown bisa saja terjadi sebagai langkah menghadirkan aman itu. Tapi jangan pernah lockdown terhadap Yesus. Karena pintu hati Yesus yang adalah Tuhan Allah itu selalu ada bagi kita. Dan tidak pernah ada lockdown dari Yesus bagi kita. Lockdown bisa saja terjadi untuk hadirnya rasa aman itu. Seperti yang kita buat saat ini ketika kita berhadapan dengan wabah virus corona ini atau pandemi virus corona ini. Pemerintah menghimbau bahkan melaksanakan yang namanya lockdown itu. Kita pun demikian mengisolasi diri. Tetapi lagi-lagi meskipun suasananya demikian, janganlah kita melockdown diri kita terhadap Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengunci pintu hatinya untuk selalu ada sama-sama dengan kita. Ini sesuatu yang menarik. Karena kehadiran Yesus pada saat itu membawa damai sejahtera. Itu berarti lagi-lagi yang Yesus mau adalah kita membuka pintu hati kita, membuka kehidupan kita ketika berhadapan dengan sejumlah persoalan-persoalan, untuk Yesus senantiasa ada sama-sama dengan kita. Untuk Yesus senantiasa selalu berada bersama kita. Dan inilah hal pertama yang tersirat dari bacaan kita ketika dinyatakan damai sejahtera itu kuberikan bagimu. Allah datang dan membawa damai itu. Dan damai itu harus ada dalam kehidupan setiap anak-anaknya, termasuk saya dan saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini untuk hal yang pertama. Sekali lagi ketika kita berhadapan dengan wabah virus corona ini, himbauan pemerintah untuk kita mengisolasi diri. Bahkan pada akhirnya WHO pun menetapkan bahwa dari social distancing itu berubah menjadi physical distancing. Tentu ini sesuatu yang punya makna lebih dalam. Bahwa ketika kita ada dalam physical distancing itu, rasa solidaritas kita, rasa kebersamaan kita itu harus tetap ada. Dan itu yang Yesus maksudkan juga. Bahwa meskipun ada terkunci sejumlah akses untuk tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk, tetapi sosial antara Yesus dan murid-murid tetap terjalin. Dan damai sejahtera itu yang diinginkan ada dalam kehidupan murid-murid, termasuk ada dalam kehidupan saya dan papa mama saudara-saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu untuk hal yang pertama. Hal yang kedua atau hal yang terakhir yang tersirat dari bacaan ini adalah Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita bisa lihat itu di ayatnya yang ke-21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu berarti Papa Mama saudara-saudariku, damai atau Shalom Allah itu jangan kurung untuk diri kita sendiri atau hanya untuk dalam rumah kita sendiri. Tapi damai sejahtera itu harus keluar dan disebarkan bagi sesama kita. Karena jika Yesus menyatakan bahwa pertolongannya memberi rasa aman bagi murid-muridnya, maka hal itu juga yang harus murid-murid lakukan bagi sesama mereka. Karena itu lagi-lagi Yesus katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Isi, bobot, muatan dari utusan itu adalah pergi dan bawa itu damai. Pergi dan bawa itu damai yang awalnya mereka sudah rasakan bersama-sama dengan Yesus. Nyatakan itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Nyatakan itu kepada seluruh isi dunia, bahwa kita yang diutus Allah ini harus menghadirkan damai itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang tersirat dari bacaan kita saat ini, dua hal penting ini.
Shalom Allah itu dan pengutusan yang di dalamnya atau bobotnya atau isinya itu harus diteruskan bagi orang lain. Apa isi atau bobot di dalam perintah Yesus itu? Disampaikan kepada kita bahwa tentang pertolongannya, tentang rasa amannya, tentang damai yang dirasakan oleh murid-murid, itu juga yang harus dibawa dan disampaikan kepada banyak orang yang ada di sekitar mereka. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pikir bagian ini menjadi perenungan refleksi kita bagi tiap-tiap pribadi ketika saat ini kita masih ada di mana secara kehidupan bergereja kita memaknai Yesus yang bangkit dan menampakkan diri. Tetapi lebih khusus untuk kondisi negeri kita, bangsa kita ini, bahkan dunia kita yang berhadapan dengan wabah virus corona. Saudaraku, seringkali kita ada di mana segala sikap kita diupayakan untuk jauh dari wabah ini. Dan sejumlah hal kita buat termasuk lockdown. Termasuk di dalamnya mengisolasi diri dan sebagainya. Tapi ingat saudara-saudaraku, janganlah kita mengisolasi diri kita terhadap Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengunci dirinya untuk kehidupan setiap kita yang ada dalam dunia ini. Marilah saudaraku kita ingat akan hal ini. Yesus memang saat ini tidak nampak secara kasat mata kita. Tapi yang pasti Dia selalu membuka hatinya untuk kita ada sama-sama dengan Dia. Karena itu lagi-lagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini tidak sekedar menjadi bagian diri kita sendiri, bagian untuk pribadi kita sendiri. Tapi marilah kita kabarkan bagi orang lain, meskipun ketika menghadapi wabah virus corona ini, kita juga ada dalam situasi mengamankan diri. Isolasi itu, lockdown itu. Okelah, itu hanya sebuah situasi yang mana kita harus menjaga sesama kita dan diri kita sendiri. Tapi ingat, tidak untuk Yesus. Jikalau Yesus hadir pada saat murid-murid dalam keadaan takut, cemas, bimbang, khawatir, dan damai sejahtera itu disampaikannya kepada murid-murid, maka itulah yang menjadi bagian untuk harus kita bawa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom tidak sekedar hal yang membudaya dalam kehidupan kita. Tapi Shalom itu menjelaskan tentang Kristus yang akan terus kita beritakan dimanapun kita berada. Dalam situasi apapun. Dalam situasi terlebih khusus pada saat ini. Marilah saudaraku, ingatlah akan firman Tuhan yang datang bagi kita saat ini, yang kita renungkan saat ini juga. Kita memang ada dalam suasana kondisi mengamankan diri. Physical distancing itu. Tapi lagi-lagi bukan berarti mengisolasi diri dari Yesus. Kita membuka diri kita, membuka pintu hati kita untuk ada bersama-sama dengan Yesus. Lalu Yesus turut serta dengan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang kita alami. Karena pastinya firman Tuhan menyatakan bahwa dengan Yesus kita akan mampu menghadapi banyak hal, bahkan menyelesaikannya dengan baik. Kenapa demikian? Karena Yesus itu adalah Sang Juru Selamat kita. Hal itu yang tentunya kita imani dan kita amini. Sobat setia, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah akan firman Tuhan yang datang pada kita saat ini. Banyak sekali hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang berupaya dengan sejumlah hal berdiakonia. Saudaraku, ini satu contoh konkret bagaimana Shalom Allah itu diberitakan dalam kehidupan kita hari lepas hari, lebih khusus dalam situasi saat ini. Banyak orang cemas, besok makan apa? Banyak orang cemas, keadaan susah begini, kotong dapat apa nanti? Banyak orang cemas karena di PHK, dirumahkan dari tempat kerjanya, dan seterusnya. Lagi-lagi firman Tuhan kasih tahu kepada kita, lockdown boleh ada, tapi jangan lockdown hati kita, jangan lockdown kehidupan kita untuk bisa memberitakan damai itu bagi sesama kita melalui perbuatan yang nyata, sikap yang nyata, dan salah satu di antaranya soal pelayanan kasih itu. Apapun itu bentuknya, saudaraku. Karena dengan demikian, ketika kita memperlakukan itu dan melakukan itu, maka tepatlah yang Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku,
demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengutus saya, saudara-saudara sekalian, untuk bawa damai sejahtera itu dalam sikap yang nyata. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, marilah kita bawa firman Tuhan saat ini untuk kita pakai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Allah itu tidak sekedar membudaya dalam hidup kita, tapi itu harus diterapkan dalam pola hidup kita hari lepas hari dalam berbagai bentuk, sebagaimana kita menerima pengutusan dari Tuhan Allah untuk menyatakan kabar baik kepada setiap sesama kita. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itulah kata-kata Yesus. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.